Nah, ini lanjutan dari minggu lalu. Nah, bagian kedua belum masuk sampai ke menghadap Tuhan, Bapak Ibu, bayangkan ya. Belum sampai ke menghadap Allah, tapi ini bahasannya juga tidak kalah penting. Ini masih di pembukaan ibadah. Kalau minggu lalu kita bahas di bagian persiapan. Bagian persiapan aja slide saya udah sampai 19-20, dan ini untuk pembukaan juga tidak kalah panjang. Bayangkan ya, ternyata ada banyak hal detail-detail yang seringkali kita lewati. Pembahasan ini akan bicara tentang penyalaan lilin, ajakan memberi, ajakan beribadah, sorry ini nggak kelihatan, ajakan beribadah, ungkapan situasi, dan prosesi masuk. Akan berhenti sampai di prosesi masuk. Sebelum masuk ke penjelasan tentang penyalaan lilin, kalau kita lihat di bagian depan, di daerah kita bilangnya area liturgis. GPIB tidak memakai istilah altar, tapi kita memakai istilah daerah liturgis. Daerah liturgis itu ada mejanya, namanya meja sakramen. Di atas meja sakramen itu ada peralatan ibadah yang sifatnya anugerah dari Tuhan, lambang dari anugerah Tuhan. Pertama, harus ada Alkitabnya, Alkitab ukuran besar yang dibuka sesuai bacaan Alkitab hari itu. Jadi sebelum ibadah, P1 minta tolong dicek apakah Alkitabnya sudah dibuka sesuai dengan bacaan hari itu. Lalu ada bejana baptisan. Di beberapa gereja, bejana baptisannya ditempatkan di tempat tersendiri, tidak di atas meja sakramen. Tapi sesungguhnya itu menjadi satu rangkaian. Ada yang ditaruh di meja sakramen, ada yang ditaruh di tempat tersendiri. Lalu ada roti dan anggur. Oh ya, bejana baptisan ini harus diisi air, Bapak Ibu. Kenapa harus diisi air? Karena ini adalah simbol dari kesiapan gereja menerima orang yang mau jadi Kristen. Ini simbol dari gereja siap sedia menerima siapapun yang menjadi Kristen. Walaupun pada kenyataannya setelah orang mau menjadi Kristen dia harus mengikuti serangkaian persiapan, tapi simbolisasinya adalah bejana baptisannya itu harus selalu diisi air. Roti dan anggur. Roti dan anggur memang ini menyimbolkan peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Tapi kenapa roti dan anggur ini selalu harus ada di meja sakramen? Ini simbolisasi dari kesiapan gereja memberi makan dan minum jemaat, baik melalui makanan jasmani, simbolisasinya adalah perjamuan kudus, maupun rohani. Jadi gereja itu melalui anggur dan roti diingatkan pada tugasnya untuk memberi makan orang. Jadi kalau kata Tuhan Yesus, kamu harus memberi mereka makan, makanannya beneran itu. Harus dipastikan bahwa gereja ikut andil dalam pemeliharaan hidup, kehidupan, dan juga dalam hal makanan rohani, yaitu firman. Nah, kita akan bahas ke lilin. Lilin itu ditaruh di meja sakramen sebagai tanda kesiapan gereja menghadirkan terang Kristus di tempat di mana ibadah itu diadakan. Nanti ada pembahasannya. Di beberapa gereja juga atau dalam event-event tertentu, lilin ini ditempatkan tersendiri. Kalau Bapak Ibu ingat, Minggu Advent itu ada 4 lilin yang dinyalakan, 5 sama lilin Natal. Nah, biasanya ada gereja-gereja yang membuat tempat lilinnya sendiri. Tapi ada juga yang ditaruh di atas meja sakramen. Nah, kita mulai dengan penjelasan ini. Sejatinya, segala sesuatu yang ada di ruang ibadah, khususnya di area liturgi, bukanlah pajangan. Jadi, yang ditaruh itu bukan sekadar pajangan atau dekorasi, tapi simbol yang syarat makna. Nah, itulah kenapa
bejana baptisan itu harus ada airnya, rotinya juga sebetulnya roti beneran, yang setelah ibadah itu bisa dimakan, karena itu bukan pajangan, itu simbol. Dan kalau memang roti itu dipakai untuk makan orang setelah ibadah juga baik. Dan mestinya cawan anggur itu walaupun isinya tidak selalu anggur, yang pasti itu bukan pajangan. Memang aneh juga rasanya ya, rotinya beneran tapi cawannya kosong kan gitu. Nah, itu bisa diisi, yang pasti semuanya itu bukan pajangan. Itu simbol yang syarat makna. Tapi ada gereja-gereja juga yang menempatkan roti dami, apa sih? Dami, roti-rotian, itu juga nggak dosa, tapi setidaknya ada penandanya bahwa gereja siap memberi orang makan, baik makanan jasmani maupun makanan rohani. Artinya segala sesuatu yang ditempatkan di area liturgis bukan barang pura-pura, tapi bisa dipakai ketika dibutuhkan. Jadi bukan pura-pura bejana baptisan, pura-pura roti, pura-pura lilin, tapi ini memang betul-betul bisa digunakan jika dibutuhkan. Kita mulai dari penyalaan lilin. Ini yang tadi saya sampaikan, lilin diletakkan di atas meja sakramen, tapi dalam acara tertentu dapat dibuatkan tempat khusus. Pada minggu-minggu Advent misalnya, karena lilin ada 5. Lalu dinyalakan oleh P2 sebelum membaca ajakan beribadah. Jadi sebelum membaca, P2 yang menyalakan. Jangan lupa P1 memastikan ada pemantik lilinnya, sama sumbunya itu sudah bisa dinyalakan. Biasanya kalau lilin yang baru, sumbunya masih kelipet, itu agak susah. Lalu perhatikan juga angin. Nanti P2-nya udah pasang, dia ke mimbar kecil, mati lagi lilinnya. Terus heboh lagi semua. Baru semua orang mau inisiatif masang lilin, nyalain lagi. Tapi ini bisa diantisipasi dengan memperhatikan situasi. Lalu sebelum akhir ibadah, jangan lupa P2-nya juga yang matiin. Jangan P1. Karena P1 itu sudah konsentrasi untuk mengantar pelayan firman. Jadi P2 yang menyalakan, dia juga yang mematikan. Nah, biasanya di gereja-gereja suka lupa tuh matiin lilin. Ini agak-agak pemborosan dan juga bisa membahayakan. Tidak perlu diadakan di ibadah keluarga ataupun di unit-unit misioner. Kalaupun ibadah keluarga atau ibadah pelkatnya dilakukan di gereja, penyalaan lilin ini sepertinya tidak seperti ibadah hari Minggu. Nah, ini pemahamannya. Dalam perjanjian lama, kenapa ada penyalaan lilin? Dalam perjanjian lama, di dalam kemah pertemuan, terdapat lampu yang harus tetap menyala dari sore sampai pagi. Karena pada waktu itu, di Keluaran 27, orang Israel belum punya tempat ibadah yang tetap, masih pindah-pindah, dan kemah pertemuan itu adalah pusat ibadah mereka. Jadi kalau sudah sore sampai pagi, harus ada cahaya, yaitu lampu lilin ya, lampu mereka itulah, pelita itulah. Harus menyala dari sore sampai pagi. Lampu itu dinyalakan pada sebuah kandil emas dengan 7 cabang, itu ada di Keluaran 25. Dalam bahasa Ibrani disebutnya menorah. Ketujuh lampu yang menyala sepanjang malam, ini menyimbolkan kehadiran Allah ataupun terang ilahi. Secara teologis, dia menyimbolkan kehadiran Allah ataupun terang ilahi, tapi secara praktis, kalau orang mau beribadah pada malam hari, itu juga membutuhkan penerangan. Lalu, menorah ini hanya ada di kemah pertemuan, di bait Allah ketika bait Allah itu sudah dibangun, sudah jadi, dan di tempat ibadah resmi. Karena menorah buat orang Yahudi merupakan perangkat liturgis yang penting. Kalau kita enggak, Bapak Ibu, kita tidak memperlakukan lilin seperti orang Yahudi memperlakukan menorah. Menorah tidak ada di tempat ibadah yang lebih kecil ataupun di ibadah harian. Nah, ada kaki pelita, wadah lilin, yang berfungsi sebagai penerangan namun bukan perangkat liturgis. Jadi ini bedanya. Walaupun GPIB itu mengadopsi pemahaman lilin dari ibadah Yahudi,
Tapi kita tidak memperlakukan lilin itu atau menorah, kita nggak pakai menorah, seperti orang Yahudi memperlakukan menorah. Karena buat kita, lilin itu bukanlah perlengkapan sakramen, sekalipun diletakkan di meja sakramen. Walaupun ditaruh situ, tapi dia bukan perlengkapan. Nah, GPIB meletakkan lilin di meja sakramen dengan pemaknaan bahwa Tuhan Yesus yang kematiannya disimbolkan dengan roti dan anggur adalah juga terang dunia. Jadi kalau kita lihat posisi mimbar lalu turun ke bawah meja sakramen, ini di gambar ini Bapak Ibu, bejana baptisannya dia berdiri sendiri. Ini GPIB Martoria Lampung. Jadi dari mimbar, meja sakramen, dan yang dirangkai dengan bejana baptisan, ini merupakan anugerah Allah bagi manusia. Kalau dalam buku katekisasi reguler, ini yang disebut kata batis dari atas. Jadi lilin ditaruh di sini sebagai simbol Yesus adalah terang dunia, tapi dia bukan perangkat sakramen. Nah, Wahyu 1 ayat 12 menggambarkan kaki pelita dari emas sebagai gereja atau jemaat Tuhan. Ini ada pemaknaan lain, tidak bertentangan. Nah, berdasarkan itu, GPIB memaknai penyalaan lilin sebagai simbol kehadiran Allah di dalam Kristus, Kristus yang adalah terang dunia, dan juga simbol keberadaan gereja di tempat di mana ibadah itu berlangsung. Kalau di Wahyu 1 ayat 12, pelita itu menandakan keberadaan suatu jemaat. Nah, pemaknaan ini juga diserap, diadopsi oleh GPIB bahwa selama pelita itu, lilin itu nyala, artinya di situ ada jemaat Tuhan, di situ ibadah penyembahan kepada Tuhan sedang berlangsung. Itu pemaknaannya. Lalu kita beranjak ke ajakan beribadah. Ini saya ambil dari tata ibadah yang kalau Bapak Ibu dapat dalam bentuk cetak. Tapi biasanya kalau dalam bentuk presentasi multimedia, biasanya Bapak Ibu nggak pegang ini. Tapi aslinya begini nih. Ini ajakan beribadah. Yang pertama ada sapaan lokal. Sapaan lokal itu dapat memakai budaya lokal, Bapak Ibu. Yang pasti bukan shalom. Kenapa bukan shalom? Shalom itu bukan budaya asli Indonesia. Dan biasanya yang menyedihkan, shalom yang artinya kiranya damai sejahtera Allah beserta engkau, itu suka dipakai buat bangunin orang. Jadi sekadar untuk menarik perhatian orang, kita memakai shalom. Shalom, kalau orang jawab cuma shalom, kita nggak puas. Kok suaranya kecil banget? Shalom gitu kan. Ntar jemaatnya teriak shalom. Nah itu sebetulnya nggak gitu juga. Shalom itu maknanya sangat dalam dan sebetulnya tidak tepat kalau dipakai hanya untuk membangunkan orang, menarik perhatian orang. Sapaan lokal ini, kalau ini saya ambil dari tata ibadah di Pancoran Rahmat Depok, kita pakai yang umum, selamat pagi. Kalau di Lampung bisa pakai tabik pun. Kalau di Medan bisa pakai horas. Kalau di Karo bisa pakai menjua-jua. Di Karo gereja kita ada nggak ya di Karo ya? Atau di mana? Di tempat lain ini bisa memakai budaya lokal. Beda dengan salam yang ada di dalam tata ibadah. Ini minggu depan. Salam yang ada di tata ibadah itu salam rasuli. Salam yang diambil dari pengantar surat-surat rasuli. Itu dia diambil dari ayat Alkitab. Kalau ini bukan. Ini diambil dari budaya lokal. Lalu kalimat kedua. Segenap presbiter yang melayani menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu sekian. Ini namanya petunjuk kalender liturgi, Bapak Ibu. Ini harus ada. Ini harus ada. Petunjuk waktu. Berdasarkan kalender liturgi, kemarin itu Minggu Paskah ke-6. Nah, biasanya kalau ada acara khusus, misalnya pada hari ini akan dilayankan baptisan kudus, itu ditaruhnya di sini. Pada hari ini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara-saudara kita dan seterusnya, itu taruhnya di situ. Jadi ini ada petunjuk kalender liturgi.
ada acara khusus, ini bisa masuk di sini sekalian. Setelah petunjuk waktu, ada tema. Kalau dalam tata ibadah ini temanya Rogate. Minggu Paskah ke-6 dalam kalender liturgi dinamakan Minggu Rogate, yang berarti mintalah. Tema ini diangkat dari dan seterusnya. Ini tema hari di mana kapan ibadah itu diadakan. Tema itu bisa tema universal. Rogate itu tema universal, tidak hanya dipakai oleh GPIB. Saya lihat tata ibadah GBKP, tata ibadah HKBP, mereka juga memakai tema-tema ini. Bisa juga kalau kita punya tema sinodal bisa ditaruh di situ, dan biasanya yang ditaruh di situ adalah tema ibadah hari itu. Misalnya tema ibadah hari ini kemarin apa ya temanya? Pengharapan yang memulihkan, diambil dari Wahyu 1 ayat 1 sampai 8. Ini tema hari ini. Jadi setelah sapaan lokal, petunjuk kalender liturgi, petunjuk waktunya, lalu tema, lalu informasi tentang pelayan firman. Kalau pelayan firmannya dari gereja lain, asal gerejanya disebut. Kalau misalnya dalam rangka pertukaran MUPEL kah, pertukaran PGIS kah, pertukaran PGI kah, dalam rangkanya juga bisa disebut. Maupun pelayan ibadah juga bisa disebut. Misalnya, karena pancaran rahmat sedikit, jadi kita jarang menyebut. Misalnya gini, ada gereja-gereja yang bilang gini, pelayan firman akan disampaikan oleh pendeta Cindy bersama dengan presbiter sektor 4 misalnya, bersama dengan presbiter sektor berapa gitu, itu juga bisa disebutkan. Nah, ajakan beribadah ini tidak sama dengan ungkapan situasi Bapak Ibu. Karena ini isinya kalau Bapak Ibu perhatikan murni tentang informasi tentang ibadah yang akan berlangsung. Jadi informasinya semua di sini. Sementara ungkapan situasi yang akan dibahas berikut isinya penjelasan reflektif terkait ibadah. Jadi kalau yang ini informasi semua, informasi tentang waktunya, dalam rangka apa, temanya, informasi tentang pelayan firman. Kalau ungkapan situasi beda lagi. Nah, ini sebelum masuk ungkapan situasi, ada tema-tema. Ini tema-tema yang ada di tata ibadah kita menurut kalender liturgi GPIB dulu. Kalender liturgi GPIB dimulai dari Advent. Advent, ada Natal, Epifania, Prapaskah, Paskah, dan Pentakosta. Nanti ini akan ada nih segenap presbiter yang melayani mengucapkan selamat datang pada minggu Advent berapa, pada minggu Natal keberapa. Ini biasanya kalender liturgi kita. Kalau tema-tema umum, tema-tema umum itu ada di 3 kalender ini Bapak Ibu. Di Advent itu ada 4 tema. Tema Advent pertama itu harapan, hope. Tema Advent kedua itu damai sejahtera, berangkat dari pesan malaikat kepada gembala-gembala. Lalu Advent ketiga itu sukacita, Advent keempat itu kasih temanya. Tema umumnya. Prapaskah itu ada Invokabit, Reminiscer, Oculi, Laetare, Judika, dan Palmarum. Dihitungnya dari minggu ke-6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sama minggu Paskah. Minggu Paskah itu mulai dari yang pertama Paskah, Quasimodo Geniti, seperti bayi yang baru dilahirkan, Misericordias, Jubilate, Cantate, dan Rogate. Yang kemarin itu Rogate. Jadi ini tema-tema yang diinformasikan di awal. Tema berdasarkan kalender liturgi. Sekarang kita masuk di akan beribadah. Oh, masih di akan beribadah. Nah, cara bicara dan gerak tubuh. Ketika menyapa jemaat, pastikan mata dan wajah kita memandang ke arah yang disapa, Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengucapkan Bapak Ibu selamat pagi, pas kita angkat kepala orangnya nggak ada, gitu. Jadi kalau menyapa orang tuh orangnya mesti dilihat. Masa
kita menyapa orang aja nggak hafal, kan gitu. Masa gitu aja mesti baca. Kalau saya selalu mikirnya gitu. Untuk mau mengatakan selamat Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat pagi, masa gitu aja mesti baca. Ntar kalau kita nunduk begitu naik, kepalanya diangkat orang yang nggak ada loh, baru tuh rasa. Jadi kalau sapaan, pastikan kita memandang ke arah yang disapa. Lalu, pastikan wajah yang menyambut dengan sukacita. Jadi kalau kita menyambut jemaat dengan sapaan, kami mengucapkan selamat datang, ekspresi wajahnya juga menyambut dengan sukacita. Jangan dengan cemberut. Seolah-olah makin banyak yang datang makin beban buat kita. Nggak ngaruh Bapak Ibu. Jam ibadah itu tetap segitu. Mau jemaat yang banyak, mau sedikit, jam ibadah tetap 1,5 jam rata-rata. Jadi kalau kita menyapa jemaat, pastikan wajah dan mata kita memandang ke yang kita sapa. Ekspresi wajah juga wajahnya menyambut. Bukan dengan wajah yang rata-rata aja. Nggak enak begitu ngelihatnya. Lalu kendalikan situasi. Kendalikan situasi maksudnya gini. Kadang-kadang ketika kita menyampaikan selamat datang, kalau di Lampung itu kita pakai begini. Bapak Ibu saudara-saudara, selamat pagi. Tabik pun. Nanti mereka nyaut tuh. Ya pun gitu. Nah, itu yang dikatakan. Kita harus bisa kendalikan situasi ketika jemaat menyambut salam yang disampaikan. Kalau di Sumatera Utara misalnya, selamat pagi, Horas. Kan mereka nyaut tuh, Horas. Jangan orang lagi nyaut terus kita udah langsung baca ke kalimat berikut. Nah, itu yang dibilang, kendalikan situasi. Kalau ternyata jemaat itu membalas sapaan kita, jangan diabaikan Bapak Ibu. Supaya suasananya suasana ibadah, bukan suasana kayak di pengadilan. Jadi, kalau jemaatnya membalas sapaan, kita cukup tanggapi dengan ekspresi wajah yang menyambut. Jangan buru-buru langsung disambung dengan kalimat berikut, kalimat bacaan berikut. Itu nggak enak sekali. Maksudnya gini, kalau mau nyapa niat, kalau nggak niat nyapa nggak usah. Kita nyapa, orang bales, terus kita cuekin, kita terusin baca, nggak usah mendingan. Jadi kalau kita menyapa itu niat. Kalau ibadah itu pelayanan juga dari hati, kan gitu. Nah, ini saya ulang lagi ya. Ini saya ulang. Ketika mengajak jemaat berdiri, cukup katakan jemaat mari berdiri dan menyanyi. Ingat bahwa tambahan instruksi akan memutuskan jalan cerita yang sudah disusun. Kan lagu itu ini nanti akan ada di pembahasan berikut. Lagu itu disusun sesuai dengan bacaan sebelumnya. Jadi, kalau misalnya di tata ibadah sudah ditulis jemaat mari berdiri dan menyanyi, cukup bacakan itu saja Bapak Ibu. Nggak usah pakai ditambah-tambah. Kita menyanyi memuji Tuhan dari kidung jemaat nomor sekian dengan judul sekian, nggak usah. Itu memutuskan jalan cerita yang kalau tidak pakai instruksi itu, tidak pakai pengumuman itu, jalannya lebih mengalir. Dari bacaan ke nyanyian orang lebih dapat sambungannya ketimbang kita potong dengan instruksi yang berlebihan. Nah, ini saya diingatkan oleh Pendeta Ina. Mengatakan bangkit berdiri itu tidak tepat. Karena kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangkit itu dari posisi tidur ke duduk atau ke berdiri. Nah, itu baru bangkit. Kan jemaat nggak dalam posisi tidur toh, gitu. Atau kalau dari KBBI, dari mati hidup lagi, itu namanya bangkit. Jadi kalau kita mengajak jemaat berdiri, walaupun maksudnya kita kan supaya semangat gitu, bangkit berdiri gitu. Tapi sebetulnya ini tidak tepat. Karena jemaat bukan dalam posisi tidur, dan jemaat juga bukan yang mati terus hidup lagi. Ya kalau secara misalnya spiritualitasnya mati itu lain cerita, tapi posisi duduk, posisi badan itu bukan dalam keadaan tidur. Jadi ya itu, cukup mengatakan mari berdiri dan menyanyi itu sudah cukup kok. Nah ada juga yang suka mengatakan gini, kami undang jemaat untuk berdiri. Ini juga tidak tepat Bapak Ibu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Mengundang itu artinya orangnya tidak ada di tempat. Kalau misalnya jemaatnya masih di luar ruang ibadah, terus kita panggil, mari Bapak Ibu kami mengundang Bapak Ibu masuk, nah itu baru benar. Tapi kalau sudah dalam posisi duduk, diundang berdiri itu tidak tepat. Jadi ya itu tadi kembali, cukup instruksinya sederhana saja. Malah ibadah yang sudah mengalir, itu tidak perlu lagi sebetulnya instruksi-instruksi ini. Jemaat harusnya sudah tahu kapan harus berdiri, kapan harus duduk. Nah, ini juga mengatakan marilah memuji dan mengagungkan Tuhan, belum tentu sesuai dengan nyanyian yang akan dinyanyikan atau suasana yang dibangun pada waktu prosesi masuk. Kita dengan semangat mengatakan, mari kita berdiri, kita memuji dan mengagungkan Tuhan. Ternyata lagunya nggak begitu. Lagunya tidak sesemangat itu gitu. Jadi ketika kita mengatakan hanya bilang berdiri dan menyanyi, itu sudah cukup. Itu sudah cukup aman. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh teman-teman pendeta yang lain soal begini. Nah ini ungkapan situasi. Ungkapan situasi itu bukan laporan panitia, bukan kata sambutan, karena itu dia harus konsisten dan terpadu. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan nanti bikin tata ibadah, ungkapan situasi itu bukan laporan panitia, bukan kata sambutan, karena bahasa yang dipakai itu bahasa renungan, bukan informatif seperti yang tadi, ajakan beribadah. Sekalipun mungkin dalam ungkapan situasi ini akan menggambarkan perjalanan iman. Misalnya gini, ulang tahun jemaat. Biasanya di ungkapan situasi itu akan menggambarkan perjalanan jemaat dari mulai mengumpulkan jemaat, pelembagaan, penahbisan, dan seterusnya. Memang itu menggambarkan perjalanan sejarah, tapi bahasa yang dipakai tidak sama dengan kata sambutan atau laporan panitia. Dia lebih reflektif, lebih sifatnya perenungan. Karena itu, dia harus konsisten dan terpadu. Perpaduan antara acara khusus dengan temanya, misalnya ulang tahun gereja atau ini kayaknya lagi ulang tahun PA kah, yang baca anak-anak. Jadi acara khusus dengan tema khusus dipadukan dengan bacaan dan tema ibadah hari itu. Nah, sebaiknya melibatkan pihak yang punya hajat. Maksudnya apa? Kalau ulang tahun PA, ya PA lah yang menyampaikan ungkapan situasi. Kalau ulang tahun PKP, ya PKP lah yang menyampaikan gitu. Sebaiknya melibatkan yang dirayakan. Kalau kita kebagian menyusun ungkapan situasi, Bapak Ibu, nggak usah panjang-panjang. Karena pada waktu ungkapan situasi ini dibacakan, pelayan firman dan pelayan ibadah itu masih berada di luar ruang ibadah. Mereka tidak ikut. Bukan masalah di luar tuh panas. Biasanya kan ada gereja-gereja yang luarnya panas. Jadi ini kalau ungkapan situasi panjang, pakai nyanyian lagi, lumayan matang kami di luar, Pak. Jadi nggak usah panjang-panjang. Bukan hanya kita kepanasan di luar, tapi juga kita nih nggak ikut ibadah. Yang menyebalkan itu Bapak Ibu, ketika ungkapan situasi terlalu panjang, akhirnya pelayan ibadah yang menunggu prosesi masuk, akhirnya udah hilang konsentrasi. Ada yang ngerumpi lah, ketawa-ketawa lah, gitu. Udah nggak dengar lagi, karena biasanya pengeras suara itu kan hanya kedengaran di dalam ruang ibadah. Di bagian teras ibadah tempat kita ngantri itu tunggu giliran masuk itu kan jarang ada pengeras suara. Karena tidak kedengaran sampai keluar, akhirnya pelayan ibadah yang mau prosesi masuk seperti apa ya, tidak tahu sama sekali tentang ungkapan situasi yang sedang disampaikan. Jadi ungkapan situasi ini nggak bagus panjang-panjang. Nah, sekarang kita mau masuk di prosesi masuk. Ajakannya gini, jemaat Tuhan mari berdiri untuk menyambut firman Allah yang akan dibawa masuk ke dalam ruang ibadah. Artinya, Alkitab adalah simbolisasi dari firman Allah dan PF adalah pemberitanya. Walaupun secara teologis kita mengatakan Alkitab itu adalah firman Allah atau Alkitab berisi firman Allah, tapi dalam prosesi ini
simbolisasi dari firman Allah yang dibacakan ini, yang dibacakan oleh P2, mari berdiri untuk menyambut firman Allah, itu wujudnya Alkitab, dan pelayan firman adalah pemberitanya. Dia satu paket. Kita lanjut. Nah, prosesnya masuk. Prosesi masuk di ruang ibadah GPIB, kita mengadopsi prosesi bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan di bawah pimpinan Yosua. Jadi Bapak Ibu, prosesi itu bukan sembarang-sembarang bisa-bisanya kita aja ngatur, yang enggak. Itu juga ada di Alkitab. Yosua 4 menuliskan, pada waktu itu setelah seluruh bangsa selesai menyeberang, menyeberanglah para imam dan tabut Tuhan itu di depan mata bangsa itu dengan diusung oleh para imam. Coba kita bayangkan ya, setelah seluruh bangsa selesai nyebrang, bangsa itu selesai menyeberang, baru tabutnya menyeberang, dan semua mata melihat ke arah tabut itu, jadi nggak sibuk sendiri. Nah, kalau kita lihat di GPIB, prosesi masuk itu ada yang pertama sebelum pelayan firman. Emang ada ya? Ada. Diundang pada waktu ajakan beribadah. Siapa yang masuk sebelum pelayan firman? Keluarga yang mau baptis, itu masuk duluan. Klon CD baru, itu masuk duluan. Klon diaken penatua dan unit misioner, itu masuk duluan. Pengantin dan keluarga itu masuk duluan. Perwakilan jemaat, seperti yang baca-baca di pengakuan dosa, yang baca Alkitab, itu masuk duluan. Kenapa begitu? Karena yang masuk bersama PF hanya pelayan ibadah yang ditakbiskan atau calon pendeta. Jadi prosesi ini memang bukan untuk sembarang orang, mohon maaf. Kenapa begitu? Karena dari sononya, dari Yosua 4, itu sudah menggambarkan bahwa yang mengusung tabut Tuhan itu hanya imam. Jadi sisanya daripada itu, keluarga baptisan, calon CD baru, diaken penatua, pengantin, perwakilan jemaat, itu dihitung sebagai jemaat. Yang ikut prosesi masuk hanya pelayan ibadah yang ditakbiskan, atau pelayan ibadah yang bertugas hari itu, atau calon pendeta, karena peneguhan pendeta itu dilaksanakan sebelum pelayan firman. Ini prosesi khusus. Gitu ya. Jadi kalau ada yang baca-baca di pengakuan dosa, di baca Alkitab, itu tidak ikut dalam prosesi, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Dari sononya. Prosesi ini hanya imam. Nah, pelayan 1 masih prosesi masuk. P1 mengusung Alkitab sejajar dada atau setinggi dagu, sewajarnya maksudnya. Bukan di atas kepala kayak ronde tinju, ditaruh di atas kepala sampai nutupin wajah, nutupin pandangan mata, bukan juga di bawah, bukan juga sejajar perut. Yang penting posisi Alkitab harus jelas dilihat jemaat. Lalu kalau Alkitabnya itu ada tulisan, pastikan jangan terbalik, Bapak Ibu. Kadang-kadang entah bagaimana ya, terbalik tulisannya loh. Ini pastikan jangan sampai terbalik. Tapi ini mengusung Alkitabnya itu sewajarnya. Gak usah taruh di atas jidat itu sampai menutupi pandangan dia sendiri, sewajarnya. Yang pasti jemaat lihat bahwa itu Alkitab. Sebaiknya ini, kalau ini gambar ini ya, Bapak yang di depan itu Alkitabnya merah menyala, ini pasti Alkitabnya PF tuh, pendeta Sonya. Sebaiknya dibawanya agak ke depan. Jadi jangan juga terlalu dekat dengan dada, itu tidak kelihatan, dia harus agak maju ke depan, walaupun tidak usah diusung di atas kepala. Nah, prosesi masuk dimulai setelah tidak ada jemaat masih mencari tempat duduk. Jadi kalau ada jemaat datang, ini makanya yang minggu lalu kita bahas ya, pelayan yang di pintu itu harus sigap mencarikan tempat duduk. Jadi selama masih ada jemaat yang berlalu lalang mencari tempat duduk, prosesi masuk itu bisa
ditunda. Ditunda bukan dalam rangka marah-marah ya Bapak Ibu ya, supaya ketika prosesi masuk memang hanya pelayan ibadah yang lewat, tidak ada lagi jemaat yang lalu lalang, masuk petugas-petugas Bapak Ibu. Pokoknya di tiap gereja tuh hampir ada yang seksi repotnya, yang kalau ibadah mulai tuh dia selalu harus lalu lalang dulu di situ, entah ngurusin sound system lah, ngurusin kursi lah, ngurusin apalah. Nah itu juga termasuk pelayan itu harus di tempat. Nah berturut-turut yang satu PF, pendeta-pendeta lain kalau ada acara khusus biasanya pendeta-pendeta ikut, baru pelayan 2, 3, 4, 6, 5, 7, dan 8. 7 dan 8 itu kolektan Kak, saya lupa. Pokoknya kalau udah terakhir-terakhir itu memang agak suka ketukar-tukar. Nah, selama prosesi berlangsung, semua diam di tempat masing-masing, termasuk jemaat yang baru datang. Jemaat yang baru datang minggu lalu kita bahas, tunggu di pintu. Ini sesuai dengan yang tadi digambarkan di Yosua 4. Jadi selama prosesi berlangsung, semua mata itu memandang ke Alkitabnya. Gak usah ke pendetanya Bapak Ibu, ke Alkitabnya. Kadang-kadang kepo, siapa Alkitab pendetanya, siapa? Jemaat yang baru datang diberi kesempatan menuju tempat duduk setelah prosesi masuk, tapi sebelum votum kalau bisa. Jadi sebelum setelah prosesi masuk selesai, itulah jemaat yang baru datang diberi kesempatan duduk, tapi setelah itu sebelum votum mereka sudah harus ada di tempat. Nah, dalam hal ini mohon kesabaran pelayan firman untuk menunggu. Kalau kita lihat ternyata masih ada jemaat yang masih mencari tempat duduk. Petugas pelayan pintunya masih rempong cariin tempat duduk, mohon kesabarannya pelayan firman supaya ketika kita menjatuhkan votum semuanya sudah berada di tempat. Jadi ini juga perlu kerjasama. Perlu. Prosesi masuk. Prosesi ini masih, bayangkannya ini masih prosesi masuk. Presbiter yang akan bicara di mimbar kecil, pelayan 2, 3, 4, dan 6, duduknya di A. Pelayan 6 itu warta jemaat ya. Dan pendeta yang akan memberikan kata sambutan. Kalau misalnya ada acara-acara khusus, misalnya ada pendeta yang mau memberikan kata sambutan, itu duduknya di mimbar, di sebelah kiri, di A, di dekat mimbar kecil. Pokoknya presbiter yang tidak bicara itu di kanan, di B situlah, maksudnya di B ini. Pelayan 1, 5, 7, dan 8. Pelayan 1, P1, P5, P5 itu imam persembahan, 7 dan 8 kolektif, dan pendeta yang akan menumpangkan tangan. Kalau ada acara-acara begitu, pendeta-pendeta yang menumpangkan tangan itu duduknya sebelah di sini. Bukan berarti kalau dia pendeta numpang semua di itu, enggak juga. Nggak usah menuhin juga di sini. Kalau memang dia tidak bicara, hanya menumpangkan tangan, dipersilahkan duduk di sebelah B sini. Nah, serah terima Alkitab dan jabatan presbiterial. Ketika diserahkan, dapat merupakan Alkitab milik pribadi, PF, maupun yang disiapkan oleh gereja. Yang penting jemaat dapat melihat dengan jelas dan jangan terbalik. Ini saya wanti-wanti, jangan terbalik. Ada pertimbangan gini, kalau Alkitab yang dipakai itu Alkitabnya PF, biasanya pelayan firman itu punya Alkitab yang tidak sama satu sama lain. Kayak tadi tuh, pendeta soalnya pakai warna merah. Kalau yang lain mungkin ada yang warna lebih gelap, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi untuk mengantisipasi pemandangan itu ada gereja-gereja yang menyediakan Alkitab yang agak besar supaya seragam. Tapi kalau pakai Alkitab yang agak besar atau yang diseragamkan, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, jangan sampai ketukar. Saya pernah kejadian Alkitab saya ketukar sementara bahan khotbah saya di situ. Bisa bayangkan. Dan waktu itu saya baru setahun jadi pendeta. Bayangkan paniknya kayak apa. Yang penting jemaat bisa lihat dengan jelas. Setelah pelayan P1 menyerahkan Alkitab, jabat tangannya di atas, bukan di bawah Alkitab.
Nah, kali ini nggak perlu mengatakan apa-apa, Bapak Ibu. Kalau dulu iya, kalau dulu ada kata-katanya, selamat melayani lah apa. Tapi ternyata eh, perkataan itu tidak efektif. Karena jabat tangan itu sudah merupakan gestur yang kaya makna. Ini syarat makna. Jabat tangan merupakan simbol pemberian mandat ilahi dan kepercayaan gereja kepada PF untuk memberitakan firman tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi kita nggak perlu lagi mengatakan apa-apa. Pernah kejadian dulu, waktu ini belum dijemaatkan, P1-nya itu ngomongnya panjang sekali. Sementara kita tuh salaman sepanjang itu, bisa bayangkan. Kebetulan P1-nya laki-laki Bapak Ibu. Dan waktu itu berapa tahun lalu lah, saya rasa risih sekali, lama kali orang ini ngomongnya sementara tangan saya tetap dipegang, kayaknya nggak enak begitu. Jadi jabat tangan, nggak usah bicara apa-apa karena uh, gestur itu sudah kaya makna. Nah, naik turun mimbar lewat mana? Nah, ini juga bisa bisa menimbulkan keributan nih Bapak Ibu. Naik turun mimbar, ini ada 3 gambar. Yang paling aman itu yang tengah. Saya lupa di gereja mana. Cinere kah? Kalau mimbarnya seperti gereja yang tengah ini, GPB Cinere kayaknya ya. Ini bisa naik dari kiri turun di kanan tuh aman begini. Tapi kalau yang seperti yang gambar yang di atas ini, dia kayaknya enggaknya cuma di sebelah sini. Jadi naik turun hanya dari sini aja. Lalu lintasnya dari satu sisi. Karena tangganya di sini. Yang paling mohon maaf nih ya kalau ada yang ikut dan dengar. Yang paling ribet itu GPIB ini nih yang bawah, kasih karunia. Percayalah Bapak Ibu, ini senyum-senyum ini dia tuh naik ya dari kanan, PF mesti ikut dengan P1, lalu dia ke kiri naik ke situ, nanti pulangnya juga muter lagi. Ribet, lumayan ribet. Nah, apakah itu ada aturannya? Sejatinya tidak ada aturan tentang ini dalam Alkitab. Yang pasti di Alkitab nggak ada. Sehingga ini tidak bisa menjadi bahan apa ya perdebatan yang serius. Karena pada akhirnya naik turun mimbar ditentukan oleh kesepakatan majelis jemaat dan tata ruangnya. Seperti ini ya, kalau misalnya seperti di GPB Cinere kayak ini ya. Kalau misalnya presbiter sepakat untuk naik dari kanan turun di kiri, sebaliknya naik dari kiri turun di kanan, nah itulah yang jadi kesepakatan, itulah yang dipegang. Tapi kalau ternyata ruangnya tidak memungkinkan untuk seperti itu, misalnya harus selalu dari kanan naik dan turun, itu juga bisa diputuskan dalam kesepakatan di majelis jemaat. Yang penting P1-nya itu jelas memberi arahan. Yang penting P1-nya jelas memberi arahan, apakah dengan gerak tangan, apakah briefing sebelum mulai, dan sedapat mungkin tidak perlu balik arah Bapak Ibu. Kalau PF-nya ternyata salah, misalnya dia mestinya turun dari kiri, dia turun dari kanan. Nggak usah disuruh balik lagi Bapak Ibu. Ada-ada aja itu. Itulah pentingnya jiwa kepemimpinan dari P1. Harus sigap untuk mengantisipasi itu. Pertama, gestur balik putar arah itu, balik arah itu nggak bagus. Ibaratnya nggak bagus lah pokoknya. Lalu yang kedua, ini bukan sesuatu yang apa ya, yang prinsip. Jadi kalau ternyata nih pelayan firmannya sudah di briefing, sudah diingetin tata ibadah udah dikasih berapa hari, sudah diingetin ulang-ulang, tapi ternyata ada satu dan lain hal, ini biasanya tingkat grogi Bapak Ibu. Kalau ternyata akhirnya salah arah, satunya itu yang harus sigap apa ya responsif. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu Bapak Ibu.